Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tazkiratan lil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarramin, para kiai, para habaib, segenap para asatizah, wabil khusus ketua Porsima, ketua Porsilah Buya Kiai Haji Jawas ya julukannya Kiai Abdul Jawas Abdul Khair Sahibul Bait yang ketempatan hari ini Al-Mukarram Kiai Mastur Sapa itu artinya nolongin, jadi banyak nolongin. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur hari ini kangen saya sama Porsilah ini sangat terobati dengan undangan Sahibul Bait. Beliau ini sahabatnya anak saya Haji Zainal Arifin. Selama ini saya ini apa Porsilah ya. Dulu di tempat saya belum ucap terima kasih. Tanggal 15 Juni ulang tahun yang ke-80 yes. Bukan kepengen diundang ceramah, kenapa enggak ada yang negor-negor bisa gitu ya. Abah ngapa sih enggak ada pendatang Porsilah, enggak ada yang begitu gitu. Lupa gitu. Alhamdulillah hari ini terobati. Jadi kunjungan hari ini yang paling inti silaturahmi. Baik jamaah sekalian, satu ayat saja di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Terutama untuk jamaah yang udah pada tua. Kalau saya belum tua ya. Yang pada tua ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Allah ngingetin, usahakan olehmu untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Nabi enggak pernah ada pesan umur seperti beliau 63 tahun enggak ada. Cuma ngingetin inna umri ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku rata-ratanya berkisar 60 sampai 70. Ini kita yang udah 60 diingetin. Ya, ada yang udah 60. Kalau udah kelewat 70 aman udah. Itu yang diingetin. Yang meninggal, kalau ajal kan urusannya yang meninggal.
meninggal urusannya aja. Ada 40 meninggal, Masya Allah. Ada yang udah 90 masih bisa naik ke gunung. Ya gunung kembar masih. Masya Allah. Jadi kita syukuri. Ya, Masya Allah. Yang penting ketika meninggal itu bukan masalah umur. Dalam keadaan husnul. Ya Allah. Saya terbayang itu anak usia remaja, cantik, cerdas, punya masa depan, seorang gadis. Dia dagang gorengan yang di Padang itu kan ya. Masih ingat ya? Gorengan keliling dia. Ada si Paul. Sini, mau beli. Tapi ngebeli megangnya tapi matanya kayak gini. Masya Allah. Besok lagi begitu lewat lagi, otaknya jalan. Soalnya tempat sepi, gue mau beli banyak. Yang ujungnya itu dalam berita, kita kan gak nyaksikan. Ya Allah, itu anak diperkosa. Kayak apa dia jeritannya, manggilin orang tua, manggilin semua dan berbagai. Ya Allah. Walaupun demikian, moga-moga karena penderitaannya, anak itu digolongkan ahli surga. Tapi ini si Paulnya, itu Allah. Yang lupa dia untuk akhirat. Beberapa waktu yang lalu kan ada yang meninggal di hotel Glodok lantai berapa itu, kebakaran. Ya kan dia ada. Di antara sekian cerita berita, dia seorang laki-laki bilang sama istrinya mau dinas keluar kota. Yang namanya keluar kota kan paling enggak sehari 2 hari. Aman. Tahu-tahu bukan keluar kota, ke situ. Ya Allah, asik dia. Bukan sama istrinya. Ya Allah, lupa. Inilah manusia. Namanya al-insan dalam Al-Quran. Dari kalimat nasia. Sering lupa. Makanya kita diingetin. Wabtagi fima atakallah darul akhirah. Tapi kalau cerita kematian nih ya, cerita mati, ceritanya dunia. Siapapun ngeri. Jangankan yang muda, yang tua aja kalau ditanya, nggak bakalan dia mau mati duluan. Nih Pak Pepen nih, mantan wali kota Bekasi nih. Dia bocah putih. Namanya doang Pepen. Kita tanya aja, Pepen, mau nggak mati duluan? Enggak tuh, lu aja duluan. Enggak ada yang mau. Itu cerita dunia, ya. Tapi kalau kematian itu bercerita dengan bahasa akhirat, subhanallah. Al-mautu rohatal mu'min. Mati itu satu keindahan membahagiakan bagi orang-orang yang beriman. Itu abah kita yang mau dia kalau nah, karena kalau ruh dan jasad sudah berpisah, berarti problem dunia ini selesai. Yang namanya di dunia urusan banyak kan? Yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat. Wah, urusan. Apa cuman masalah hari Sabtu? Apa buset? Sana kampung sawah yuk. Buset deh. Apa sih lu? Hari Sabtu ini. Nah, iya kenapa? Kondangan 3 rumah. Wah, itu cuma baru masalah kondangan. Belum ibu kota dipindahin ke Saudi ya. Tapi ketika ruh dan jasad berpisah, selesai sudah. Masya Allah. Ini semua kita jalan-jalan. Gak tahu siapa di antara kita yang duluan. Apa beliau duluan? Kita gak tahu kita. Rahasia Allah. Jadi jamaah sekalian, mari kita siap-siap berbekal. Di antaranya ini. Selain itu kita diingetin kan,
wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Sekarang itu menjadi bahasa kita, nasib deh, nasib gua gini-gini amatnya ya. Nasib itu bagian. Kita diingatkan sama Allah, jangan lupa bagian kita, nasib kita di dunia. Tidak ada Allah meninggalkan masalah nasab. Kalau ada yang persoalan masalah nasab, terserah itu urusan pribadi. Tapi kita diingetin Al-Quran, nasib kita. Masya Allah. Jangan lupa. Kalau Nabi kelebihannya menjalani berbagai aktivitasnya karena beliau diwahyu oleh Allah. Lihat di surat Al-Kahfi ayat yang terakhir kan. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Beliau diwahyu. Kalau kemanusiaan sama kayak kita. Kalau Nabi isunya lebih dari satu, kalau kita satu aja takut. Dua. Takwa namanya itu. Nabi semua berdasarkan wahyu. Kalau ada yang menganggap beliau seorang laki-laki seksual, enggak ada. Mulai nikah janda umur 40 tahun sampai setelah dia wafat enggak pernah dia melirik perempuan satu. Sampai sudah hampir 2 tahun menduda enggak pernah melirik. Ditawarin sama sahabatnya Abu Bakar Siddiq, sudahlah ya Rasul, nikah saja sama putri saya. Kan ada orang wah, nabinya orang Islam bininya banyak. Nggak ada. Beliau semua berdasarkan wah. Nah sekarang buat kita persiapan kita di dunia. Kita membutuhkan cara hidup yang baik yang kita berdoa di dunia hasanah wa fil akhirah adalah bekalnya ilmu. Ilmu kita. Nah, ketika dia tidak berilmu, waduh, bahaya. Jadi ilmu, masya Allah. Kita ingat sejarah Nabi yang paling kaya, siapa yang paling kaya tadi? Sulaiman ya, paling kaya. Wah, ilmunya luar biasa, bisa kerajaan aja dipindahin kan ya, bisa berbahasa binatang, subhanallah. Tapi kecerdasannya luar biasa. Dalam hadis qudsi, wahtaro li Sulaiman al-ilma wal mulka wal ma. Sulaiman silakan pilih. Satu dari yang 3. Itu Allah, mau ilmu, mau harta, mau kerajaan. Ketika kecerdasan ini terbatas, udah gue langsung jadi raja aja deh. Raja ilmunya nggak ada, raja badut. Berapa banyak presiden, dia presiden, ilmunya terbatas. Ya kan ya? Presiden itu. Utang makin banyak. Ya Allah. Jadi ilmu yang dipilih oleh Nabi Sulaiman. Ternyata begitu milih ilmu, fa'atahul mulka wal mal. Kerajaan juga diberikan, harta juga diberikan. Benar kan ya? Ada orang Jawa Timur merantau ke sini ke Jatiwaringin, punya rumah mewah, mobilnya merah. Dari kampungnya cuma bawa bahasa Betawi, bawa kolor doang gitu ya. Yang dibawa adalah ini. Betapa pentingnya ilmu. Man arada dunya falaihi bil ilmi wa man arada al akhirah falaihi bil ilmi wa man arada huma falaihi bil ilmi. Siapa ingin bahagia dunia, udah ilmu dunia. Ingin bahagia akhirat, hadir di posila. Ini ilmu akhirat namanya, nasihat tadi. Tidak ngaji, kita dengerin. Kalau orang ceramah atau melalui televisi, oh iya. Kalau semua itu nasihat bersumber Al-Quran dan Al-Hadis, pasti kebenarannya. Taraktu fikum amrayn lan tudillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasul. Jam berapa dia? Masih ada waktu masih? Masih. Ya Allah. Jadi ilmu betapa penting, masya Allah.
Selain ilmu apa? Akhlak. Orang ilmunya tinggi, tapi akhlaknya membedakan antara martabat ini kayaknya orang sombong gitu ya gitu. Datang nih bisa dia penceramah. Moga-moga nggak ada di kampung kita. Apalagi begitu dia di booking ceramah, jaraknya berapa misalnya? Amplopnya ingat ya. bisa ya. Saya di mana-mana nggak penting amplop, nggak. Yang penting isinya awal. Jemaah sekalian, alhamdulillah. Jadi kita lihat beliau Rasulullah ketika berdakwah ke Taif, di sana ada keluarga Bani Sakif menyampaikan dakwah tentang ketuhanan dan berbagainya. Betapa marahnya karena waktu itu kan masih zaman jahiliyah. Itu si Muhammad orang gila kali. Dia bilang Tuhan satu. Dipanggil anak-anak, udah usir dia. Anak-anak ya Allah, orang gila, orang begitu ya. Ada yang nyiram, ada yang lemparin dengan batu sampai berdarah. Kita kira kalau ke Jawa kuat nggak dia nggak bakal ada. Ya gue pulang aja dari Rasulullah. Tuh Rasulullah akhirnya menyelinap di balik bukit sambil kalau orang lagi ada anu kan lagi begini, air mata keluar, malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, apa yang terjadi? Ya Jibril, aku baru saja ngadain porsilah. Misalkan ke Kaisar gitu ya. Aku ajak ke jalan yang benar agar menyelamatkan mereka dan keluarganya. Ternyata balasannya ini ya Jibril. Aku dihina, disurati, dilempari. Kakiku sampai berdarah. Kalau begitu izinkan, aku angkat gunung ini, aku lempar biar warga Taif mati semua. Nah kita nih, kalau lagi susah ada yang nolongin, gila nggak tuh? Gila, udah. Kalau kurang ternyata beliau, ya Jibril, bukan itu yang saya mau. Mereka kaum yang awam, yang bodoh, belum mengerti ya Jibril. Kalau mereka ngerti ajakan ini baik, pasti mereka ini bersyukur dan menerima. Jangan ya Jibril. Allahumma di qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Malah berdoa. Masya Allah. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Satu lagi. Ada seorang nenek tunanetra buta mulutnya. Loh, kalau beliau mau ke masjid, ada yang bilangin bisikin ke Muhammad lewat. Udah kata-katanya macam-macam itu. Muhammad gila, Muhammad buah berbagainya udah itu. Diludahin sama dia. Walaupun nggak kena ya namanya dia buta. Masya Allah. Apa balasan dari Rasulullah? Bahwa dibisiki yang nyaman, dielus yang lembut. Berulang kali. Satu ketika bisik, kamu ini orang baik banget. Belum pernah aku nyaksin yang kayak begini. Hati-hati ya kalau ketemu Muhammad. Oh iya. Lah kalau bocah seorang gua pites apa ya ya Allah. Ya Allah. Beliau enggak pernah. Masya Allah. Karena apa tadi ayatnya? Wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Berbuat baiklah. Karena Allah sudah sangat berbuat baik. Akhirnya beliau wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanya sama putrinya Aisyah, apa aja sih kebaikan yang dilakukan? Yang abah nggak tahu kalau di pengajian, tempat peperangan, musyawarah apa tahu. Yang kesal di antaranya apa aja ya, Neng. Itu abah. Itu yang buta itu, yang mulutnya apa namanya kalau bahasa kita ya mes banget disuapin, dilus-elus, dimanja. Ya udah kalau gitu abah gantiin. Abu Bakar Siddiq kan termasuk laki-laki yang lembut. Beda sama Umar bin Khattab. Siapa sih ini? Biasanya nggak begini. Maaf ya Nek, hari ini saya gantiin, beliau berhalangan. Besok kok masih ini juga? Akhirnya cerita juga, maaf ya Nek, sebenarnya yang biasa itu sudah meninggal. Orang sebaik itu meninggal.
Harusnya dia jangan meninggal gitu. Kenapa saya nggak dikasih tahu? Ya barangkali lupa kali nek, maafin semua ya nek. Aduh. Nangis tuh nenek. Kalau begitu antarku ke makam. Dia antar. Nangis. Ya Muhammad. Selama ini hatiku dengki. Mulutku lemes dan maafin ya Muhammad. Aku mengakui engkau adalah orang baik, orang benar. Abu Bakar bimbing saya baca syahadat. Alhamdulillah. Masya Allah. Inilah kebaikan. Wa ahsin kama asadalai. Yang terakhir. Kisah di zaman Rasul itu ada sahabat yang meninggal. Beliau datang dan mengantar sampai ke pemakaman. Selesai makamin, sambil pulang mampir lagi ke rumah almarhum, namanya takziah. Yang sering kita dengar, udah takziah belum gitu ya, takziah menghibur keluarga. Setelah sampai, Bu, selain berbagai hal, ada pesan wasiat enggak dari almarhum? Enggak ada ya Rasul. Saya pun berperasaan enggak, dia orang baik, selama ini kehidupannya dia baik sekali. Ketika meninggal juga kalimat-kalimatnya menyebut asma Allah. Cuman yang saya nggak paham ini jadi renungan saya, ada kalimat yang seperti ego. Lah, kalimat ego gimana, Bu? Ketika dia mengucapkan Allah, kenapa saya nggak antar lebih jauh? Yang kedua, kenapa saya nggak berikan yang baru? Yang ketiga, kenapa saya nggak berikan semua? Nyesel saya. Oh Bu, suami ibu orang baik sekali. Jadi diperlihatkan pahala, dia mau ke masjid, ada tunanetra yang kesasar, hampir-hampir kalau kayak di Indonesia mah ada empang kali ya, sama nggak ada empang untuk ya. Hanya dituntun sama almarhum itu, dibimbing sampai ke masjid. Beda sama orang kampung sawah, rumahnya nggak jauh ke masjid, kagak ke masjid. Begitu dia paham, ya Allah kenapa saya nggak lebih jauh menuntunnya. Yang kedua, ada seseorang udah kedinginan, bajunya basah kuyup, menggigil. Akhirnya sama almarhum dibuka bajunya, dibersihin. Kebetulan dia beli jaket baru, jaket lama dikasihin. Kenapa gak saya kasihkan yang baru? Ini yang punya jaket 345 udah kasih besok ya. Yang ketiga ada musafir. Kelihatannya dia menggigil. Dia udah kelaparan. Dia baru pegang roti. Di sana kan roti ya saudara. Ya, satu aja kan belum tentu kenyang ya. Tapi roti yang dipegangnya itu dipotongnya dibelah dua, dikasihin sama musafir itu. Sehingga begitu lihat pahalanya, kenapa saya nggak berikan semua? Kadang-kadang kita tamu datang, gue juga lagi susah begitu ya saudara. Moga-moga mari kita asik berbuat baik di antara kita. Saya kira itu aja jamaah sekalian. Kalau yang ada waktu saya mengundang hari ini, karena ini ada boleh juga di Yaspi 2, Kampung Bedurenan ya. Penceramahnya Suki Al-Bogori dia itu kan di TV itu ya. Jadi Puri Gading masuk terbang dalam, nanjak di sana kita bangun pesantren. Lalu dulu kan cuma dikenalnya Villa Yaspi 2. Alhamdulillah. Saya itu waktu ulang tahunnya 50 Persma hadir, belum ada bayangan. Ternyata saya ini, ya Allah, dapat hikmah dari Porsila. Porsila ada yang ngasih masjid. Tahu-tahu ada yang ngasih tanah di daerah Cariu, pecahnya Cariu itu Tanjung Sari, hampir sehektar. Disuruh bangun pesantren. Udah ada masjidnya, masjid kecil, ya, masjid bantuan dari, nggak tahu dari mana, dari Saudi, dari mana itu. Tanah kosong. Disuruh bangun di Yaspi. Udah berapa yayasan yang datang bingung dari mana duitnya, daerahnya masih sepi, tanahnya luas, tapi saya gede hati karena saya anak buahnya Buya Jawas. Saya terima dan udah mulai start. Jadi kapan-kapan kita silaturahmi ke sana, ke Tanjung Sari. Nah, buat dia banyak jahe, tahu jahe? Janda heran. Masya Allah. Barangkali itu jamaah sekalian, kita doain Mas Turi syafaatnya. Apa yang paling doa paling inti? Jangan ngegemukin lagi.
Tapi kalau aktivitasnya ya Allah luar biasa. Ini jadi guru saya. Bangunannya bagus-bagus semua. Saya mau niru ini, masya Allah ya. Alhamdulillah. Sekian. Mohon maaf dan moga-moga bisa jumpa lagi lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.